Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah? Senang sekali kembali berjumpa dengan aku Cek Doli dalam program yang senantiasa kita nantikan bersama. Program di mana mengajak kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja program ini akan mengajak kita untuk mengasah wawasan dan pikiran serta pengetahuan kita tentang agama Islam. Tentu ini Mang Cek Bicek buat bekal kita dunia dan akhirat. Tentunya dengan program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam, yang mana pada edisi kali ini hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 Miladiah bersamaan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriyah. Nah, Mang Cek Bicek, sebagaimana kita ketahui bersama, bersih atau kotornya hati manusia akan berdampak dengan perilakunya sehari-hari. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan kita bersama, ketahuilah kamu di dalam badan manusia terdapat segumpal darah. Apabila baik, maka baiklah keseluruhan segala perbuatannya, dan apabila buruk, maka buruklah keseluruhan tingkah lakunya. Ketahui oleh kita siapa Mang Cek Bicek, apakah itu? Yaitu masalah hati. Nah, tema pada sore hari ini kita akan membahas yaitu masalah menjaga hati meraih ridho ilahi. Keren Mang Cek Bicek ya. Kita akan melihat seperti apa bagaimana kita menjaga hati. Nah, telah hadir di studio kita bersama Al-Mukarram Ustadz Ki Agus Muslim Al-Jihad Sarjana Agama. Beliau merupakan pimpinan Majelis Hubbul Quran dan Panti Asuhan Birrul Walidain atau Yayasan Birrul Walidain. Kita sapa bersama dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah Ustaz. Lama tak berjumpa di studio saya, tapi di luar ketemu kita. Alhamdulillah. Oke Ustaz. Ini ada tambahan Ustaz, Yayasan Birrul Walidain Ustaz ya. Boleh di ini Ustaz, apa kegiatan Yayasan Birrul Walidain Ustaz? Birrul Walidain Al-Hamid adalah yayasan yang fokus terhadap memperhatikan kemudian mendidik anak-anak yatim. Masya Allah. Jadi di rumah tuh sudah ada panti asuhan dan sekarang sudah buat pengajian untuk umum. Untuk umum Ustaz. Untuk umum, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz Muslimin boleh tahu Ustaz umur usianya berapa Ustaz? Kayaknya udah banget Ustaz. Kayak lebih tua presenter nih. Umurnya muda, cuman mukanya agak tua kan? Jadi umurnya baru 25 tahun. 25 tahun, Masya Allah. Mulai tua Ustaz ya. Dai muda nih Ustaz, luar biasa. Merupakan alumni dari UIN Sunan Syarif Hidayatullah Jakarta Ustaz ya, dan pernah mondok juga Ustaz ya. Oke, Masya Allah Ustaz. Ini tepat sekali Ustaz, tema kita sore hari ini di bulan Muharram, di bulan baik, di bulan Hijrah Ustaz ya. Nah, kita kaitkan itu menjaga hati meraih ridho ilahi. Ada lirikan lagu dari Aagim Ustaz ya. Jagalah hati. Oke Ustaz. Nah, ini tepat sekali Ustaz, kita ke bagaimana nih Ustaz? Cak mano kita menjaga hati Ustaz? Karena perkara hati ini sangat sulit Ustaz ya. Betul. Nah, kita akan bahas bareng-bareng Ustaz. Tapi kita akan mengajak dulu pemirsa, bagi pemirsa yang nak bertanya jatuh pemirsa di tema kita yaitu menjaga hati meraih ridho ilahi, maupun agak di luar tema jaturi juga pemirsa. Di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali, di pesawat telepon kita di 38 di 0022. Nah, Ustaz Muslim, tema kita menjaga hati meraih ridho ilahi. Ustaz, mana Ustaz? Jaturi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Wa ba'du, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mang Cek Bicek, pemirsa Cawisan PAL TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi Cek Doli, dan temanya kali ini adalah menjaga hati meraih ridha ilahi. Jadi kami memulai dengan sebuah riwayat di dalam kitab Ayyuhal Walad, kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali menukil riwayat di situ. Kata Imam Ghazali,
inni ra'aitu fi Injil, saya pernah membaca sebuah riwayat di dalam kitab Injil. Kitab Injil. Kemudian Isa alaihi salam Nabiullah Isa pernah berkata, menjelaskan bahwa kita ini Mang Cek Doli, semenjak kita wafat, semenjak kita ditaruh di keranda, sampai kemudian kita dimasukkan di dalam kubur, selama itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita 40 soal. Jadi sebelum masuk ke kubur itu sudah ada 40 soal. Ini Masya Allah. Nah, kemudian Nabiullah Isa menekankan yang pertama itu awwaluhu, yang paling pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, yaqulullahu taala, abdi taharta manzaral khalqi sinin wa ma taharta manzuri sa'ah wa kulla yaumin nanzur fi qalbik. Kata Allah, pertanyaan pertama ini Cak Doli. Kata Allah, wahai hambaku, mengapa ketika engkau hidup engkau hanya memperhatikan tampilan luarmu? Engkau bagus-baguskan tampilan luarmu agar terlihat bagus oleh wong lain, sesama hamba padahal. Tetapi ngapa yang hatimu yang menjadi tempat saya memandangmu? Hati ini kan maudhi'u manzarir rabbina. Jadi hati kita ini tempat Allah memandang kita. Allah itu tidak mandang tampilan kita sama sekali. Yang Allah pandang itu hati kita. Kata Allah, ngapa tampilan luar engkau bagus-bagus sih? Engkau bagus-baguskan biar dipuji, biar dianggap baik sama, tapi tampilan hatimu tidak pernah engkau perhatikan. Kata Allah, tidak pernah engkau perhatikan. Padahal setiap saat, setiap hari saya selalu memandang dan menilai hatimu. Maka kemudian bahkan Allah kemudian menambahkan, matasna' bi ghairi wa anta makhfufun bi khairi. Engkau tidak pernah memperhatikan hatimu padahal engkau selalu butuh dengan saya. Jadi begitu betapa pentingnya kita untuk memperhatikan hati kita. Bahkan di dalam salah satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan pesan untuk kita galau-galau ini. Kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum wala ila suwarikum. Allah sama sekali tidak mandang tampilan luar kalian. Allah tidak mandang fisik kalian. Allah tidak mandang bahkan harta kalian, sama sekali tidak Allah pandang. Walaupun kalian wong yang kaya, hartanya banyak, tidak Allah pandang. Sugih tidak dipandang sama Allah. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi yang Allah pandang, yang Allah nilai adalah hati dan amal kita. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya untuk memperhatikan hati kita, menjaga hati kita, membersihkan hati kita. Ngapa? Karena inilah yang bakal menentukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Asy-Syams dikatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntung, senang, bahagia, gembira, menjadi pemenang nanti di akhirat, yakni orang yang ketika hidup di dunia hatinya bersih. Hatinya bersih, dia menjaga hatinya, dan sungguh sangat merugi dan sangat menyesal nanti di akhirat adalah orang yang ketika hidup di dunia hatinya keruh, hatinya kotor. Wah, jadi insya Allah pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita akan membahas mengenai menjaga hati ini. Apa saja yang harus diperhatikan agar hati kita tidak rusak, agar hati kita tidak kotor, yang akan berakibat kepada kehidupan kita. Nah, jadi seperti itu Cik Doli. Masya Allah, luar biasa sekali. Saat ini adalah hati dan tempat Allah memandang kita. Ya. Maka ada qalbun salim ya. Qalbun salim. Iya, itu kan doa Nabiullah Ibrahim di dalam surah Asy-Syu'ara, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan kami nanti pada hari kebangkitan. Ini ya Allah, jangan hinakan hati kami. Yauma la yanfa'u malu wala banun, di mana hari itu tidak bermanfaat, tidak berguna harta dan anak-anak kami, bahkan anak-anak kita pun tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, yang bermanfaat adalah hati yang bersih. Nanti Mang Cik Doli, yang di antara kita ini ada wong yang dimuliakan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tentu jangan kita bayangkan, karena akidah Ahlussunnah tidak membolehkan itu. Tentu dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, diperkenankan melihat Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang dimaksud Allah? Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, man atallaha biqalbin salim, yang akan menghadap Allah, datang kepada Allah dengan hati yang bersih, bukan dengan amal yang banyak, bukan dengan ilmu yang luas, bukan dengan duit yang banyak, bukan, tapi dengan hati yang bersih. Apa ganteng tak aku nih, tidak bakal dipandang orang. Masya Allah, memandang hati Ustaz. Tapi Ustaz, kalau kita bicara masalah hati nih Ustaz, Muslim kan, perkara zaman sekarang Ustaz, fenomena nih summa na'udzubillah Ustaz, jangan sampai ke kita hatinya. Kadang-kadang Ustaz metu dari rumah, bangun dari tempat tidur sudah
ngatoi wong Ustaz. Alhamdulillah. Tidak seuzon sama wong Ustaz. Bahkan ya kalau kita lihat di media sosial ya Ustaz ya, berseliweran Ustaz ya, sering lihat story-story. Nah itu gimana Ustaz agar kita mampu untuk menjaga hati ini Ustaz? Ini perkara yang bukan mudah mungkin Ustaz. Tidak mudah. Tidak mudah. Sama sekali tidak mudah. Bahkan kadang-kadang kita nih kita sudah menjaga berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi ada hal-hal yang tidak terduga oleh kita yang membuat itu seketika hancur. Maka kemudian Cik Doli, Al-Imam Al-Haddad di dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid mengatakan seperti ini. Kata beliau, wal yukim ala babi qalbihi hajiban minal muraqabati yamna'uha minad dukhuli ilaih, bahwa kalau pacak seseorang itu memberikan ada penjaga di hatinya. Mungkin cak kita ini ada satpam lah di dalam hatinya ini. Benar-benar menjaga yang mengawasi hatinya, jangan sampai masuk 3 hal ini. Ada 3 hal yang tidak boleh masuk di dalam hati kita. Fa innaha indakhalathu afsadathu. Kalau 3 ini atau salah satunya masuk di dalam hati kita, maka hati kita akan rusak. Kalau hati sudah rusak, dalam sudah rusak, maka tampilan luar pun akan rusak. Wa ya'suru ba'da dzalika ikhrajuha minhu. Dan kalau sudah masuk, Mang Cik Doli, susah untuk keluar. Sulit untuk keluar. Jadi makanya Imam Al-Haddad mengatakan kalau bisa dipasanglah penjaga satpam di dalam hati kita ini, filternya yang menjaga, menyaring agar tidak masuk 3 ini atau hal-hal yang mendekatkan kita kepada ketiga hal ini. Kemudian Ustaz ini. Insyaallah. Jadi 3 ini adalah bahkan dikatakan kalau 3 ini masuk ke dalam hati kita, la yasluhul qalbu linuzuli ma'rifatillahi wa mahabbatih. Kalau 3 ini bersarang di dalam hati kita, Mang Cik Doli, bahkan orang tersebut tidak berhak mendapatkan ma'rifat Allah dan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang seperti ini. Oke, Ustaz, kita balik lagi Ustaz ya. 3 ini tadi Ustaz ya, kita akan lanjut kembali Ustaz. Nah, Mang Cik Bijak jangan mana-mana, kita akan bahas 3 poin jika udah masuk dalam hal ini akan perkara yang akan sulit untuk keluar. Yang mana-mana tetap di Cawisan. Alhamdulillah, Mang Cik Bijak kembali lagi sama aku, Cik Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Dan hari ini Jumat kita akan membahas tema menjaga hati, meraih ridho ilahi. Tadi telah dibahas oleh Ustadz Muslim, luar biasa sekali, karena penting sekali kita menjaga hati, karena hati ini tempat Allah memandang kita, bukan tampilan fisik. Jadi Mang Cik Bijak, jangan takut kalau tampilan fisik kita ya mungkin tidak mengenakan bagi orang lain memandangnya, tapi yakinlah Allah akan memandang hati kita. Karena hati ini sangat penting sekali, Mang Cik Bijak. Sebagaimana Muslim ya, mungkin ada sebait lagu, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati karena cahaya ilahi. Luar biasa, qalbun salim. Kita akan bahas kembali Mang Cik Bijak sama Ustadz Muslim. Jangan lupa bagi yang nak bertanya jaturi di tema kita menjaga hati, meraih ridho ilahi, maupun nanti di luar tema di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di pesawat telepon kita 38 di 0022. Jaturi bagi yang bertanya sama Ustadz Muslim masalah hati ini bagaimana nih? Saat lanjut kembali saat poin tadi saat ada hal-hal yang harus kita filter, jangan sampai masuk Ustaz. Betul. Jadi kami ulang sedikit bahwa saking pentingnya Imam Ghazali tadi menukil riwayat Nabiullah Isa di dalam kitab Injil mengatakan itu pertama kali diingatkan oleh Allah. Bahkan sebelum kita masuk kubur pertama kali. Nah, kemudian kita ngaji dengan Al-Imam Al-Haddad. Nah, ini kita ngaji kitab di TV ini, alhamdulillah. Kita punya kesempatan ngaji kitab di TV. Kata Al-Imam Al-Haddad, "Famin afhashiha", yang paling membuat hati kita ini rusak, yang paling berbahaya untuk hati kita ini ada 3. Yang pertama al-kibr war-riya wal hasad. Yang pertama itu adalah sombong. Yang kedua adalah riya, pengen dipuji, pengen dianggap baik sama wong ya. Yang ketiga adalah hasad. Bahkan hasad ini adalah ra'sukul khati'ah. Hasad ini tidak senang sama wong ini adalah puncak semua kerusakan. Awal dari semua kerusakan. Nah, kita banyak menyaksikan akhir-akhir ini di TV-TV banyak beberapa kasus itu yang kemudian
hidupnya yang sudah lemak kemudian jadi berantakan hanya karena ya tidak senang sama uang. Gara-gara tidak senang sama uang jadi hancur hidupnya. Viral Ustaz ya. Ada siswa membacok temannya ya akibat bulian ini. Aduh, jadi ya itu karena tadi kurang ngaji hati. Iya. Jadi 3 itu tadi, pertama tadi sombong, Cik Doli kita ingat-ingat sombong, jangan nian. Bahkan Al-Imam Al-Haddad mengatakan orang yang sombong itu yadullu min sahibihi ala ghayatil hamaqa wa nihayatil ghabawa wal jahalah. Orang yang sombong itu adalah orang yang bahasan Imam Al-Haddad sangat bodoh. Puncak kebodohan adalah orang ketika orang merasa bahwa dia punya segalanya, bahwa dia sombong. Ngapa? Dia tidak menyadari bahwa dia itu hanya diciptakan dari sesuatu yang bahkan dia sendiri dia dewek jijik. Terus apa yang nak disombongkan dari dirinya? Kalau dia diciptakan berawal dari sesuatu yang bahkan diri dia dewek jijik dengan sesuatu tersebut. Nah, maka Al-Imam Al-Haddad kemudian mengatakan orang yang sombong adalah orang yang bodoh. Tidak sombong pula Ustaz. Sombong pula. Na'udzubillah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Ya jadi nak saro, nak hidup kita lemak, tetap tidak boleh sombong. Jadi iblis keluar dari surga. Apalagi dikatakan tadi sudah tidak punya apa-apa, sombong pula. Apa yang nak dia sombongkan? Na'udzubillah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka dari itu seseorang itu harus sadar bahwasannya dia itu hanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita kemudian merasa, bahkan kita diajarkan tidak boleh kita merasa lebih baik, lebih mulia bahkan di hadapan pengemis yang ada di depan kita, Mang Cik Doli, sedang menadahkan tangannya. Bahkan kepada orang yang seperti itu tidak boleh kita hina, tidak boleh kita merasa lebih mulia dari orang tersebut, tidak boleh. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah, tidak bakal masuk surga. Ini Masya Allah, tidak bakal masuk surga siapa? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar, yakni orang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Bukan banyak, Cik Doli. Setitik. Cek pena lah saya. Nah, tidak berhak orang tersebut untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masa aku mau jadi direkrut bagat tadi Ustaz. Jadi, apalagi kalau yang disombongkan hal-hal yang bersifat duniawi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ngapa demikian? Karena sombong itu adalah pakaian Allah. Sombong itu adalah pakaian Allah. Tidak sopan kalau kemudian kita menggunakan pakaian Allah. Kan ada apa-apa Ustaz. Iya. Yang berhak sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba sadar kita sebagai seorang hamba hanya dititipkan. Kalaupun kita merasa kita ada kelebihan lebih dari wong, kita harus sadar bahwa itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas untuk kita sombongkan. Kalau seketika kita sombongkan dan saat itu Allah murka, tiba-tiba Allah cabut amanah tersebut. Selesai gitu. Iya, tidak kata apa-apa kita nih. Jadi tadi yang pertama itu adalah sombong, Mang Cik Doli. Perhatikan nih, jangan sampai kita merasa lebih berhak, lebih pantas, lebih mulia dari orang-orang di sekitar kita. Allah cabut ingat gitu Ustaz. Kalau Allah cabut sudah. Nyesal itu tidak di awal, Mang Cik Doli. Nyesal itu pasti di akhir. Di awal itu pendaftaran gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu yang pertama pesan Al-Imam Al-Haddad, jangan sampai sombong ini masuk ke dalam hati kita. Kalau sudah masuk maka seluruh tampilan luar kita akan hancur atau akan sulit untuk dikeluarkan. Benar. Akan sulit untuk dikeluarkan. Sombong Ustaz. Dari selalu sombong, jahat sombong. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut lagi Cik Doli. Yang kedua Ustaz. Yang kedua sekarang. Yang kedua adalah riya. Riya ini pengen dijingok oleh wong. Wah, dia minta alam, pengen dipuji, dia pengen dianggap ada, atau sum'ah, pengen didengar, dia pengen keberadaannya itu dianggap dihargai oleh wong. Ini termasuk penyakit hati. Bahkan kata Gus Baha ya, Gus Baha guru kita bersama, Gus Baha itu mengatakan bahkan orang alim juga banyak ujiannya, Ustaz. Cik Doli, banyak ujian wong alim itu. Salah satunya adalah wong alim ini kalau tidak ditaruh diduduk di depan, kalau tidak diduduk di depan mengajuk dia, merasa kau ini tidak tahu sama aku, padahal siapa dia hanya seorang hamba. Sebut haji maka asal ngambu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Bahkan Al-Imam Al-Haddad menggambarkan riya ini seperti ini, Mang Cik Doli. Kata Al-Imam Al-Haddad, wa ammar riya fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min azamatillah wa ijlalih. Orang yang riya itu adalah orang yang
berarti hatinya kosong daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau dia yakin dengan Allah, dia sadar bahwa Allah memandang dia, cukuplah bagi dia beramal, Allah tahu, Allah yang nilai, cukup. harusnya cukup. Dan bahagia, Ustaz. Bahagia harusnya karena sudah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta alam tadi, Ustaz, Tapi karena memang tadi tidak do ngaji, karena tadi memang tidak do belum tahu, dia hanya li'annahu yatasanna wa yatazallil makhluqin. Dia haus, dia rakus dengan pujian-pujian, dengan penghargaan dari manusia yang sebenarnya itu akan merusak hati dan lama-kelamaan akan merusak kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun nanti kehidupan di akhirat. Makanya Mang Cik Doli, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dipuji, beliau mengajarkan sebuah doa. Jadi ketika dipuji tidak ada senang baik, tidak. Bahkan diajarkan doa oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun. Ketika kita dipuji, woi kau ni masya Allah. Kita ya, Mang Cik Doli itu. Kalau kami ni tidak ada ganteng. Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan mereka. Masya Allah. Ya, Mang Cik Doli kalau tahu ada namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti yang dari Suriah, yang videonya itu beliau tuh tidak galak dicium tangannya. Ya adanya Syekh yang agak kecil bangnya, itu kata beliau ketika ditanya, Syekh kenapa engkau tidak mau dicium tanganmu padahal engkau ini sosok yang mulia. Kami ingin keberkahan dari engkau. Kata beliau, kalian tidak tahu aibku. Seandainya kalian tahu aibku satu saja, demi Allah kalian akan membenciku. Akan lari dariku. Satu saja kata beliau. Ini masya Allah. Siko apa? Bambun kayak gitu nih. Jadi makanya kita harus sadar bahwa Allah memuliakan kita dengan menutup aib kita. Sebenarnya kita tidak mulia, tapi Allah yang sayang dengan kita, Allah tutup aib kita. Ya Allah, jadikanlah saya lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Kemudian lanjutan doanya, waghfir lima la ya'lamun. Ya Allah, ampuni aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui. Mereka hanya mengetahui yang baik-baik, yang buruk-buruk jauh lebih banyak dan mereka tidak tahu. Itu luar biasa doa saat ketika ada pujian doa. Dan Rasulullah tidak mengajarkan dipuji senang. Tidak. Rasulullah dipuji. Zaman sekarang saat puji, memang ada nian. Masyaallah. Ada nian memang. Jadi kalau Rasulullah tidak, langsung disuruh sadar oleh Rasulullah. Ingat dosa-dosa kamu lebih banyak, aib-aib kamu lebih banyak. Waghfir lima la ya'lamun. Kemudian tidak sampai di situ. Wala tu'adzibni aw wala tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan sampai pujian mereka membuat hatiku bangga, membuat diriku bangga, yang akan membuat saya mendapat azabmu. Ya Allah, jangan azab saya karena pujian mereka. Ini kan bagus doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Cik Doli di dalam ini perkara riya tadi Cik Doli. Bahkan di dalam surah Ali Imran dijelaskan, wala tahsabannal ladina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazatin min azab. Jangan kalian kira kalian senang dipuji oleh wong, kamu senang dipuji oleh wong terhadap sesuatu yang kamu tidak punya, terhadap sesuatu yang tidak kamu lakukan. Kau ni alim nian, padahal kita ni bukan alim. Kau ni kau ni soleh nian, padahal kita ni tidak soleh. Jadi bukan untuk jadi senang-senangan dipuji itu. Maka jangan kalian sangka orang yang dipuji dengan sesuatu yang tidak ada dalam dirinya. Jangan kalian sangka mereka senang. Tidak, mereka tidak selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat mereka akan dituntut dengan rasa senang gara-gara dipuji tersebut. Ini naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Walahum azabun alim. Bagi mereka akan mendapatkan azab yang alim, sangat pedih. Ya, Allah tidak mengatakan kuantitas di sini. Allah tidak mengatakan azab yang banyak, azab yang besar, tapi langsung kualitas azab yang pedih. Kalau kayak sakit berani itu saat. Ya, naudzubillah. Masya Allah, perkara masalah hati ini. Masalah riya, masalah hati tadi. Yang ketiga Ustaz. Masya Allah, kita sudah masuk yang ketiga sekarang. Yang ketiga ini, kalau yang pertama tadi sombong, yang kedua riya, yang ketiga hasad. Ini hasad ini agak seru kalau kita artikan dalam kitabnya Al-Imam Al-Haddad. Kenapa? Beliau mengatakan, wa ammal hasad, jika kalian hasad ini tidak senang sama wong. Kita ini kadang-kadang nengok tetangga kita dapat paketan terus. Paketan lagi. Susah orang miskin itu
Kita nih susah melihat orang senang, senang melihat orang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, naudzubillah min dzalik. Makanya Nabi ngomong, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan kalian kalau kalian tidak menyukai apa yang kalian sukai terhadap diri kalian terjadi kepada saudara kalian. Kalau kita senang, kita diperlakukan seperti itu, maka kita pun harus senang ketika saudara kita diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Kalau kita tidak senang dengan perlakuan yang yang orang perlakukan kepada kita, maka kita pun wajib tidak senang kalau itu ternyata terjadi kepada saudara kita. Saat kita lanjut Ustaz masalah semok nih Ustaz Aku juga rasanya pengen tahu juga Ustaz, lanjut Ustaz. Pemirsa, kita akan bahas kembali pemirsa, luar biasa sekali menjaga hati meraih Idul Ilahi. Tetap jangan mana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku tentu saja dalam program kita Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Kali ini kita akan membahas masalah hati, menjaga hati, meraih ridho ilahi. Nah pemirsa, tadi telah dijelaskan oleh Ustadz Muslim ada 3 poin tadi yang sangat penting sekali. Dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, yang mana beliau telah bersabda, setiap orang yang hatinya terpuji dan bicaranya benar, kemudian mereka berkata, orang yang benar ucapannya telah kami pahami maksudnya, lantas apakah yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya? Rasulullah SAW menjawab, dialah orang yang bertakwa, yang suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalamnya, serta tidak ada pula dendam dan hasad. Hadis riwayat Ibnu Majah At-Tabarani. Tadi telah dijelaskan oleh Ustaz Muslim. Ada 3 poin pemirsa. 1 sombong dan riya dan tadi hasad. Nah, poin ketiganya akan dibahas oleh Ustaz Muslim. Ustaz, Ustaz, bahas kembali Ustaz hasad. Alhamdulillah. Kita sambung lagi. Yang ketiga ini adalah hasad. Tadi kami sudah kasih dikit bocoran bahwa hasad ini agak seru pembahasan kitab ini. Serem. Al-Imam Al-Haddad mengatakan banyak modelnya hari ini. Iya. Banyak contohnya. Jadi tidak pening gitu ngasih contoh, dan mudah-mudahan bukan kita. Kita ini asiknya untuk menilai wong sampai lupa untuk memperbaiki diri dewek. Kita semangat untuk menghakimi, tidak semangat untuk mengkoreksi diri kita dewek. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Nah, hasad wa ammal hasad fahuwa mu'adatun lillahi zahira. Orang yang hasad, di hatinya ada hasad, dengki, dendam, tak senang sama wong, adalah orang, kata Al-Imam Al-Haddad, adalah orang yang dengan terang-terangan berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia ngajak perang dengan Allah. Padahal dia adalah hamba yang tidak punya apa-apa, dhaif. Yang diajak perang adalah Allah Subhanahu wa taala. Ngapa seperti itu? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Haddad, li'annahu subhanahu idza an'ama 'ala ba'di ibadihi bi ni'matin fala syakka annahu muridun lidzalik wa mukhtarun lah. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah pengen menitipkan sesuatu kepada seseorang, berarti Allah itu memang pengennya. Iya. Misal Allah menitipkan Cik Doli banyak mobil misalnya, berarti memang Allah itu pengennya. Apakah Allah dipaksa oleh yang lain? Tidak mungkin Allah dipaksa. Maka fala syakka annahu muridun lahu, bahwa tidak ada keraguan sama sekali bahwa memang Allah nian yang pengen, wa mukhtarun lahu, dan Allah nian yang milih wong tersebut. Allah titip Al-Fatihah Hasan. Iya. Dan Allah itu Cik Doli tidak bakal salah pilih wong. Tidak mungkin salah pilih wong. Tiba-tiba kita sebagai hamba, tiba-tiba tidak senang. Wah, Imam Cik Doli itu mobilnya banyak. Siapa dia tuh? Padahal kan Allah. Padahal kan Allah yang memang sayang, milih, dan memang pengennya untuk menitipkan amanah kepada hamba tersebut. Tiba-tiba ada hamba lain yang tidak senang. Maka kata Al-Imam Al-Haddad, maka orang seperti ini adalah orang yang terang-terangan, ngajak perang, tidak senang dengan Allah. Maka kami sering mengatakan seperti ini, kalau kita tidak senang dengan sesama hamba, mari kita renungi diri kita dewek, kita menyendiri, kita dewean, kita harus memisahkan. Lompat saat ini. Iya, jangan.
kita harus memisahkan, ya Allah, kami ini tidak senang dengan wongnya atau tidak senang dengan sifatnya. Masya Allah. Kalau kita tidak senang dengan wongnya, berarti kita tidak senang dengan yang menciptakan wong itu. Ya, benar. Apalagi sampai kita punya pikiran wong ini tidak kate kebaikan, madai Allah salah menciptakan makhluk. Tidak mungkin Allah salah menciptakan makhluk. Pasti ada kebaikan. Cuman kita yang memang tidak galak nyari atau memang tertutup, ya, sengaja menutup diri dari kebaikan orang. Ini kan naudzubillah sama naudzubillah min dzalik. Cik Doli, ada cerita bagus Cik Doli. Bagus ceritanya, Rasulullah mengumumkan pada para sahabat nanti akan datang ahli surga. Masya Allah. 3 hari Rasulullah selalu ngomong seperti itu, akan datang ahli surga, akan datang ahli surga. Sampai sahabat yang lain kan antusias. Wah, siapa orang itu? Siapa orang ini? Bocor ke amalan tuh ke kami ini. Ya, Rasulullah mengumumkan, tidak mungkin salah wong juga. Akhirnya ternyata ada budak muda yang datang. Kata sahabat, caknya budak inilah wongnya, caknya. Cak mirip kami tidak? Masya Allah. Jadi kemudian diceritakan bahwa ini ada banyak redaksi, cuman kami ambil yang ini. Kemudian para sahabat menawarkan diri, ya Rasulullah, kagak tinggal di rumah kami be. Saking pengen tadi. Saking pengen memperhatikan. Bahkan sahabat saling bagi tugas. Kagak selama wong ini bertamu ke tempat kita bagian untuk memperhatikan kira-kira amal apalah wong ini. Kagak kau jago sip dari jam sekian sampai jam sekian. Jangan sampai terlepas kira-kira amal khusus ini. Sampai diperhatikan 3 hari nginep. Caknya ndak kate amalan yang khusus. Ndak hebatnya. Sampai beberapa sahabat itu agak kesel. Kami inilah bagi-bagi tugas, sudah memperhatikan. Biasa, bahkan amal kami jauh lebih hebat daripada amal budak ini. Sampai akhirnya ada sahabat yang ndak tahan lagi, akhirnya ngomong sama pemuda ini, wahai anak muda, minta maaf nian. Rasulullah itu mengumumkan kepada kami akan datang ahli surga. Woi, kami ini sudah semangat nian, budak muda. Kami ini pengen nian untuk meniru dan minta dikasih tahu kira-kira rahasianya apa. Tiba-tiba yang datang engkau ini. Apa kemudian yang terjadi? Apa gerangan? Iya, kami memperhatikan ndak kate yang istimewa dari amalmu. Ndak kate sesuatu yang lebih hebat dari amalmu. Biasa mencongin. Kalau ngaji kami lebih banyak. Zikir kami lebih banyak. Apa belajar kami lebih banyak. Ndak kate yang kami nengok yang istimewa darimu. Budak muda, kalau boleh bocorkan kepada kami. Tidak mungkin Rasulullah salah mengumumkan sesuatu. Dan pasti benar. Beliau ya. Tolong bocorkan ke kami apa amalmu sehingga bisa kami tiru dan sama-sama menjadi ahli surga. Kata budak muda ini, saya memang tidak punya amalan khusus, istimewa, amalan hebat tidak punya. Tapi saya selalu mengamalkan di dalam kehidupan saya dan sampai saat ini saya tidak pernah lupa. Apa wahai budak muda? Setiap sebelum tidur saya selalu berdoa, ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah menzolimi saya. Masya Allah, Ustaz. Ya Allah, dia tidak hanya memaafkan orang yang menzolimi dia, bahkan dia mendoakan. Ini kan tingkatan yang paling tinggi Mang Cik Doli. Mang Cik Doli, kalau kita digoco oleh Mang Cik Doli, boleh tidak kita untuk goco balik? Boleh. Tapi di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah An-Nahl itu, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau kamu digocok sekali, boleh untuk gocok sekali, tapi sekali. 1 dibalas 1, tidak boleh lebih. Tapi kalau kamu mau memaafkan, itu jauh lebih baik. Dan mendoakan tadi ya. Memaafkan mulia, apalagi sampai mendoakan. Makanya di dalam surah Ali Imran, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Tidak hanya memaafkan, tapi mintakan ampun untuk orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan main rasanya nak berpis-pisuan. Jumpa siapa nanti? Mungkin berjam-jam kali. Iya, jadi sederhana ini Mang Cik Doli, tapi Rasulullah mengumumkan pada para sahabat, dia ini ahli surga hanya dengan punya itu hati yang bersih tadi. Hati yang bersih. Bersih berarti hatinya. Tidak mudah dia tidak senang dengan wong, tidak mudah dendam dengki dengan wong. Ya, jadi pantaklah kau saya ngomongin apa kan? Allah ridho dengan orang yang hatinya bersih. Bahkan tadi di awal kita jelaskan di dalam surah Asy-Syu'ara, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang akan diizinkan untuk bertemu dengan Allah adalah orang yang hatinya bersih. Mudah-mudahan kita yang hadir mendoakan orang yang menzalimi dia. Susah. Orang-orang terpilih itu, orang-orang terpilih.
banyak mencak, mbak pedang, mbak Iya, perang. makanya tadi Muslim kami zaman contohkan, satu dibalas satu gocok. Kalau kita tidak ngajak doli, sikok dibalas 3 langsung. Langsung ya. Masya Allah. Iya. Mudah-mudahan ini anak-anak Indonesia juga mendengar ini Ustaz ya. Amin, Kalau kita amin, dibully, amin. dicaci, dimaki, mari kita Iya, mengamalkan ya, itu Ustaz ya. ya. Jadi Sangat penting perlunya untuk ngaji hati. Ngaji hati. Ngaji Keren hati. banget nih Ustaz. Sore hari ini pemirsa Mang Cek Bica ya, dan ngaji hati hari ini bersama Ustaz Muslim. Ya Ustaz. Nah, kembali gini Ustaz. Jadi kembali 3 poin tadi, masalah sombong, ria, hasad Ustaz. Mungkin kenapa ada ngaji hati yang ada 3 poin ini Ustaz, yang sangat pokok 3, atau memang ini sangat membahayakan sekali Ustaz? Insyaallah. Iya. Dan yang dipertanyakan Mang Cik Doli ada di akhir kitab ini pada pembahasan ini. Kata Al-Imam Al-Haddad, wa ummul jami' wa asluha wa maghrisuha, yang menjadi sebab ketiga tadi bisa hadir di dalam hati kita, bahkan penyakit-penyakit hati yang lain bisa hadir dalam hati kita, dan kemudian membuat dia semakin matang bahkan berkembang biak di hati kita adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Dia orientasi hidupnya hanya kepada urusan-urusan dunia. Salah. Jadi kan bahkan Rasulullah mengatakan bahwa kalaupun kita melihat sesuatu yang sangat mengagumkan kita di dunia, Rasulullah kan mengajarkan seperti ini, Mang Cik Doli. Ada doanya kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan kita. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih indah daripada kehidupan akhirat. Jadi kita ini tidak boleh, tidak diajarkan Rasulullah untuk terlalu kagum dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Masya Allah, luar biasa Ustaz Muslim. Masya Allah tadi Ustaz ya. Dan lanjut kembali Ustaz. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan kembali ya ngaji hati. Ya luar biasa. Tadi kita akan mengaji hati kembali setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan. Dan luar biasa sekali pemirsa tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Kita hari ini ngaji hati pemirsa, yang sangat luar biasa bersama dai muda kita, Ustadz kita Ustadz Muslim Al-Jihad, sarjana agama. Dan tadi beliau telah membahas 3 poin sangat penting sekali. Dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ketahuilah itu adalah hati pemirsa. Nah luar biasa sekali pemirsa ya. Jadi berawal dari hati ini akan rusak kalau tubuh kita lantar, kalau renyek Mas Palembang. Nah pemirsa, jangan sampai kita renyek anggota tubuh kita, jangan sampai anggota tubuh kita glowing tapi hati kita tidak glowing. Tapi bagusnya dua-dua, kalau wajah glowing ya, anggota tubuh glowing dan hati juga glowing. Ustaz Muslim ya, jangan sampai dua glowing sih kalau ya Ustaz ya. Kalau bisa hatinya glowing tadi, karena tadi luar biasa Ustaz. Bagaimana tadi dia dizolimi tapi dia memaafkan dan mendoakan. Ini sangat berat Ustaz. Anak juga belum sampai ke situ Ustaz. Doakan saja Ustaz. Amin saling mendoakan. Kalau kita bicara masalah menjaga hati Ustaz, dan ini adalah meraih ridho ilahi Ustaz ya. Tadi sudah Ustaz contohkan, ada kisah luar biasa tadi Ustaz. Gimana Ustaz biar kita agar istiqomah, selain ada doa tadi Ustaz, istiqomah agar hati kita tetap pada relnya Ustaz, tidak keluar dari relnya untuk bisa dapat ridho ilahi Ustaz. Ya, salah satu caranya Cik Doli ngaji seperti ini. Kita ngaji, hadir ke majelis ta'lim, berkumpul dengan orang-orang saleh. Hadirin pemirsa Cawisan Pal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, atadruna ayyul muflis? Sahabat, siapa orang yang bangkrut? Kata Rasulullah, siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah mayyati min ummati yaumil qiyamah, yakni orang yang datang pada hari kiamat dari umatku, umatnya Rasulullah. Kita ini gala-gala bisolatin wa zakatin wa siyamin, dia rajin solat, dia rajin zakat, rajin puasa, dia haji, umroh sering dia. Tapi orang ini wayati qad syatama hadza, tetapi di dalam catatan amalnya juga ada catatan,
oh dia pernah mengusik orang ini, menyakiti hati orang ini. Wa qadzafa hadza, pernah menuduh orang ini. Ini Mang Cek Doli hati-hati, dengar lagi kan pemilu ini Mang Cek Doli. Ini kan sudah banyak beredar kabar-kabar. Nggak usah melok-melok. Kalaupun mulut kita gatal pengen ngomong-ngomong politik, ini dari kami. Kalaupun mulut kita gatal pengen ngomong politik, maka bangga-banggakanlah yang baik-baik dari pilihan kita. Bukan malah menggali-gali yang buruk dari pilihan orang lain. Gatal, mengenyam singkonya. Cak bagusnya pilihannya misalnya. Nah, ya. Ini riwayat ini Cak Doli kata, kalau kita teruskan, dia ganggu wong, dia menyakiti hati wong, kemudian apa kata Allah? Dipanggil, orang tersebut dipanggil. Sini, wong ini pernah gibahi kau. Cak mano diselesaikan di akhirat ya, di persidangan Allah. Fayu'ta hada min hasanati wa hada min hasanati. Ini pahala dia ambil untuk kau. Masyaallah. Wa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih. Tapi ternyata pahala dia sudah habis. Padahal Rasulullah menggambarkan pahala yang banyak. Habis pahala dia untuk bayar tanggungan ini. Lenyap. Tapi tanggungannya masih ada. Maka kata Allah, maka dosanya wong ini untuk kau. Itu maturi hafinnar, kemudian orang tersebut akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah, gara-gara tidak baca jago hati tadi. Pecatnya Ustaz, kita berada di sesi akhir Ustaz. Mungkin ada Mang Cek Bicek kita pemirsa yang baru bergabung sesuai asar maupun aktivitas kerjanya Ustaz. Mungkin ada himbauan atau sebuah kesimpulan nasihat Ustaz. Kesimpulan, kita ayat ini sudah hafal galau-galau. Insyaallah kita hafal. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Jika kalian membiarkan sedikit saja penyakit bersarang di hati kalian, kita biarkan, maka Allah akan menambah penyakit hati yang lain. Oleh karena itu, jangan kalau sudah ada penyakit hati, istighfar kita, banyak-banyak istighfar. Ya Allah, kami ini adalah seorang hamba. Siapa kami yang kemudian tidak bisa memaklumi kesalahan orang lain? Siapa kami yang kemudian tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain? Bisa jadi di hari kemudian kita melakukan kesalahan yang bahkan lebih buruk dari kesalahan orang tersebut. Jadi jangan mudah untuk menghakimi wong, jangan mudah untuk kemudian merasa lebih baik, lebih berhak, lebih pantas dari siapapun. Tidak. Ya, tugas kita sama watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tentu kalau ada kesalahan kita benar, kita nasihati. Tugas kita, tapi kemudian untuk menghukumi orang tersebut, bahkan sampai membuat kita merasa berhak menghina, mencaci maki, bukan ajaran kita. Bukan ajaran kita. Seperti pemuda tadi yang kemudian digambarkan mulia karena dia bisa menjaga, mendidik hatinya. Jadi itu tadi dalam Al-Baqarah, sedikit saja kalian biarkan penyakit bersarang di hati kalian, maka Allah akan tambah dengan penyakit-penyakit yang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Luar biasa Ustaz Muslim. Masya Allah, luar biasa, sampai merinding dengan Ustaz. Masya Allah, ini PR kita bersama Ustaz untuk anak sendiri pribadi Ustaz. Syukur kasih Ustaz Muslim. Sama-sama. Amin. Doa yang sama untuk Cek Doli. Amin. Pemirsa, luar biasa sekali pemirsa. 3 poin, yaitu poin pertama adalah mari kita jaga hati kita, jangan sampai kita sombong, takabur. Kedua adalah bagaimana kita berusaha tidak untuk riya, dan ketiga hasad pemirsa. Dan ini bagaimana hari ini luar biasa sekali di studio kita Walau TV, ngaji hati itu sangat penting sekali pemirsa. Dan ini menjadi PR kita bersama, pertama PR Cek Doli dan sama-sama pemirsa, mari kita bersama-sama untuk menjaga hati. Jagalah hati karena lentera ilahi. Dan sebagaimana Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam berfirman ya, dalam hadisnya juga tadi dijelaskan juga ini tadi dalam hadis Bukhari, dan kali ini kami akan melihat kembali yaitu surat Al-Hajj ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya maka tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi ini sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta itu ialah hati yang di dalam dada. Surat Al-Hajj ayat 46. Mudah-mudahan pemirsa Allah menjaga hati kita dan Allah meridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jangan lupa pemirsa, saksikan terus program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4. Tentu saja hanya di Paul TV, memang punya kita. Dan akhirnya aku Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Paul TV yang bertugas mohon undur diri. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.